Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di tutorial kali ini saya akan share mengenai panduan install Kali Linux 2026.2 di VirtualBox. Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dikembangkan oleh OpenShift Security atau OPSEC. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk penetration testing, ethical hacking, digital forensic. Saya ulangi, sistem operasi ini dirancang khusus untuk penetration testing, ethical hacking, digital forensic, security auditing, dan cyber security research. Berbeda dengan Ubuntu atau Debian desktop yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, Kali Linux berisi ratusan alat keamanan yang sudah siap digunakan. Biasanya Kali Linux digunakan oleh mereka yang merupakan penetration tester, security engineer, digital forensic investigator, bug bounty hunter, network administrator, mahasiswa, dan praktisi cyber security. Dengan menggunakan Kali Linux ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan, misalnya information gathering atau reconnaissance, kemudian vulnerability assessment, web application security testing, kemudian wireless network auditing, password auditing, reverse engineering, malware analysis, digital forensic, dan incident response. Kemudian tool populer yang sudah tersedia, Kali Linux menyediakan lebih dari 600 tool keamanan, di antaranya network scanning, contohnya Nmap, Mapscan, kemudian web security, Bug Suite, OWASP, ZAP/SQLmap, kemudian exploitation, Metaexploit framework, kemudian password cracking, Hashcat, kemudian wireless airdrop, NG dan Wivet, kemudian Wireshark. Kemudian reverse engineering ada Hydra dan Radar 2, kemudian forensik autopsy, kemudian volatility. Untuk tahun 2006 versi terbaru ada Kali Linux 2026.2 yang dirilis pada 29 Juni 2026 sebagai rilis kedua tahun 2026. Distribusi ini tetap menggunakan model rolling release, sehingga pengguna cukup melakukan update tanpa perlu reinstall saat berpindah versi. Versi terbaru menggunakan Linux kernel 6.19. Namun kernel 7.0 hanya tersedia dengan repositori eksperimental. Untuk lingkungan desktop tetap tersedia untuk lingkungan desktop ini diperbarui dengan XFCE 4.20.7 sebagai default, kemudian GNOME 5.0 dan KDE Plasma 6.6. Kemudian GNOME 50 di Kali Linux terbaru diklaim membawa peningkatan performa file manager dan pengelolaan memori, sedangkan KDE Plasma 6.6 menghadirkan pengalaman WLAN yang semakin matang. Kemudian boot virtual machine diklaim jauh lebih cepat. Perubahan yang cukup menarik adalah iMac VM Kali tidak lagi menyertakan firmware gratis Nvidia, AMD, dan Intel secara default. Karena sebagian besar VM tidak membutuhkan firmware tersebut, maka hasilnya waktu boot bisa menjadi jauh lebih cepat. Kelebihan Kali Linux gratis dan open source, mode rolling release selalu terbaru, repositori sangat lengkap, dan lebih dari 600 tool keamanan. Juga dokumentasinya sangat baik dan didukung komunitas besar. Tersedia iMac untuk bare metal, VMware, VirtualBox, Microsoft Hyper-V, Raspberry Pi, Docker WSL,
juga Cloud, AWS, Azure, GCP, dan AMDevis. Namun ada kekurangannya untuk Kali Linux ini. Misalnya tidak dirantang sebagai OS harian untuk semua pengguna. Banyak tool memerlukan pemahaman jaringan, sistem operasi, dan keamanan. Selain itu, penggunaan yang tidak bertanggung jawab dapat melanggar hukum. Nah, ini cocok untuk siapa? Cocoknya terutama untuk mereka yang belajar cyber security, kemudian penetration tester, dan digital forensik, serta administrator server. Untuk penggunaan umum dan belajar Linux kurang begitu cocok. Jadi sekarang pertama kita login ke situs Kali Linux, kemudian kita download, pilih virtual machine image, dan di sini ada pilihan untuk image untuk VMware, VirtualBox, Microsoft Hyper-V, Kemuka VM. Kita pilih yang VirtualBox ini. Oke, kemudian setelah itu kita ekstrak, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita login ke VirtualBox, kemudian open seperti ini. Kalau diinstal di PC itu yang dipakai image-nya berbeda, pakai yang ISO. Kemudian kita klik start. Ini langsung masuk di Kali Linux. Kemudian ini login. Kemudian username Kali, password Kali. Oke, kita login. Tampilan desktop menggunakan lingkungan XFCE. Seperti ini. Jadi kalau mau belajar mungkin bisa, saya sendiri juga masih belajar. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan selamat sore.